Muncul fenomena ajakan untuk coblos semua calon di pemilihan kepala daerah serentak November mendatang, khususnya di Pilkada DKI Jakarta di media sosial. Fenomena itu muncul dengan alasan semua calon yang ada saat ini berasal dari partai yang disandra oleh kekuasaan. Bagaimana komentar Anda mengenai fenomena ajakan coblos semua calon khususnya di Pilkada Jakarta ini? Silahkan Anda boleh berkomentar di 6339160 atau WhatsApp call 0816924924. Jangan coba semua. Kita itu kan harus bisa pilih mana yang baik. Jadi menurut saya ya kata hati aja, jangan kata orang. Setuju. Coblos salah satu. Kalau kita nggak mau coblos semua atau golput itu namanya, itu kita nggak gentle lah, nggak boleh gitu ya. Kita harus tahu bahwa merdeka itu harus dinikmati dengan baik-baik. Kalau begitu caranya nggak boleh itu. Ya, jadi kan ini pilkada tuh salah satu bagian dari pesta demokrasi. Iya. Yang namanya pesta kan pasti ada tuan rumahnya kan? Iya. Ada tuan rumahnya, ada tamunya gitu. Nah, kalau menurut saya di dalam hal ini tuan rumahnya adalah parpol, karena mereka yang punya hajatan gitu kan. Dan tamunya adalah kita warga yang harus memilih gitu. Memilih dalam tanda kutip tanpa ada pilihan gitu. Beda kalau misalnya kita dalam skup yang kecil, katakan waktu di sekolah atau kuliah gitu ya, pilih ketua kelas atau pilih ketua OSIS. Itu kan lingkupnya kecil, kita bisa tahu nih, oh ini calon-calonnya kita kenal, kita tahu, seenggaknya kita tahu lah, karena kan lingkupnya kecil di sekolah gitu. Atau kalau kan yang lebih besar kita lingkup RT RW kita tahu gitu. Jadi walaupun calon kita tidak terpilih, tapi kita tahu oh dia begini. Nah sekarang kalau udah lingkupnya pilkada begini, kita nggak tahu itu tiba-tiba muncul nama gitu kan. Jadi nanti pada saat pesta ya kita datang sebagai tamu, datang ya udah itu hajatannya ya adanya itu gitu. Kita nggak ada pilihan gitu Bu maksudnya. Jadi ya ada calon perorangan yang saya juga nggak pernah tahu, nggak pernah dengar. Cuma saya pernah sekali dengar dia podcast dengan Pak Helmi Yahya. Dan dalam podcastnya pun sendiri saya kadang-kadang bingung, ini orang artinya saya halu gitu ya. Nah sekarang saya harus milih siapa, jadinya bingung gitu Bu. Jadi ya itulah tadi ini topik yang diangkat ya bagus juga gitu. Ajakan coblos semua calon. Ya itulah, kembali lagi saya bilang. Inilah para partai kita ini, para master politik kita ini, mereka tidak memanfaatkan. Padahal MK sudah membuka, tapi mereka tidak memanfaatkan. Jadi mereka hanya bisa bercokol di satu ketiak saja, berkoalisi. Kalau koalisi bagus sih nggak apa-apa untuk ke depan. Tapi koalisinya ini yang bahaya. Koalisinya yang berbahaya. Kalau koalisinya baik untuk ke depan, untuk rakyat, untuk daerah, untuk membangun daerah tersebut bagus. Tapi ya itulah kembali lagi. Ya gimana? Jadi padahal mereka sudah diamanatkan oleh rakyatnya, tapi kok mereka tidak bisa, padahal udah dikasih peluang, tidak bisa bersaing, berkompetisi. Jadi cuma ada timbulnya ya beginilah jadinya. Terkait masalah pilkada ya, menurut saya sih ya agak sedikit miris kalau punya ide seperti itu ya, coba semua aja. Jadi buat apa kalau punya suara yang sebenarnya menentukan nasib apa ya daerahnya sendiri, nasib bangsa ini juga termasuk nasib kita sebagai warganya gitu ya kan. Bau-baunya gitu loh punya ide seperti itu. Apa karena pilihan calon kagak masuk dalam daerah jadi caleg gitu kan, jadi kepala daerah gitu atau jadi wakil kepala daerah. Ya biasa sih itu dikarenakan dia gajah-gajah begitu karena memang kalau dia nggak kepilih sih menurut saya gitu. Jadi mereka kecewa atau apalah bahasa seperti itu. Tapi ya sayang aja sih kalau mengajak orang seperti gitu loh. Kenapa? Karena
Ya ajakan tadi kan sebenarnya bukan sesuatu yang positif gitu loh. Merugikan gitu. Buat siapa? Ya buat kita yang punya pilihan gitu loh. Dan yang punya pilihan juga jangan mau juga diajak untuk tidak pilih gitu loh. Buat apa gitu loh. Ya, dan sekarang kita punya hak, kita punya kewajiban. Kenapa nggak dimanfaatkan? Suara kita kan menentukan daerah kita sendiri gitu loh. Itu apa enggak gitu kan? Menurut saya sih ya jangan babing deh gitu loh. Iya, jadi saya karena wong Solo ya pengen melihat dari sisi politiknya saja, Mbak. Jadi saya pikir begini, memang Jakarta dan Solo itu memang akan dijadikan poros oleh Pak Jokowi untuk membangun politik dinastinya itu. Pak Ridwan Kamil adalah calon wakil presiden yang dipersiapkan untuk mendampingi Mas Gibran tahun 2029. Sementara di Jawa Tengah, setelah berhasil menyerobot Pak M. Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah, itu sedianya akan disandingkan dengan Mas Kaisang. Sehingga pada waktu-waktu berikutnya akan bisa sambung-menyambung politik dinasti Jokowi itu akan terbangun. Nah, ketika MK memberikan keputusan berbeda dalam kaitannya syarat kepilkadaan itu, situasinya berubah. Nah, Pak Jokowi seperti ya BP adu sekali gitu. Kelihatan tenang, anggun begitu di atas, tapi di bawah sibuknya minta ampun untuk kakinya. Nah, akhirnya datanglah Pak Pramono Anung dengan membawa beberapa hadiah yang bisa dilobi ke PDIP. Nah, sebagai kompensasinya PDIP setuju, tetapi minta agar Jawa Tengah itu dikembalikan lagi kepada PDIP. Jadi ini ada tukar guling antara DKI dan Jawa Tengah. Nah, yang terjadi hari ini adalah satu bentuk protes dari masyarakat ketika mereka tidak lagi punya suara untuk tidak lagi punya suara untuk hak pilihnya. Padahal itu hak politik itu dilindungi oleh konstitusi. Nah, hak yang konstitusional. Karenanya walaupun nanti pilihan tiga pihak itu tadi ya, tiga coblos itu tidak memberikan dampak secara hukum atau tidak akan absah, tapi secara moral itu akan memberikan satu bentuk perlawanan politik atas politik dinasti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi ini secara khusus. Begitu. Oke. Jadi gini, kalau hanya sebatas ajakan untuk coblos ketiga paslon, itu sama halnya dengan mereka yang memilih golput ya. Ini adalah ya hak konstitusi ya. Tapi kalau ajakan mencoblos tiga paslon disertai dengan intimidasi, kekerasan, politik uang, itu baru masuk dalam ranah tindak pidana. Gitu. Jadi gini, kalau yang terkait yang kedua ini masalah yang pernyataan Anies Baswedan ya, Anies Baswedan terkait yang mengatakan bahwa semua partai politik bersandera kekuasaan ya. Itu kan pernyataan Anies Baswedan. Kalau menurut saya ini persepsi yang tidak tepat. Karena gini, yang namanya politik dan kekuasaan adalah satu kesatuan. Ya kan, dalam politik dan kekuasaan itu di dalamnya tuh ada kepentingan yang sifatnya timbal balik. Gitu. Jadi kalau mereka yang ingin, jadi gini, suatu keniscayaan kalau partai politik itu adalah sarana untuk memperoleh kekuasaan, memperoleh jabatan, ya kan gitu. Jadi saya rasa pernyataan Pak Anies itu tidak tepat, gitu. Jadi dalam hal ini untuk para pendukung Anies Baswedan, ya kan, karena ini kan yang gaungkan pendukungnya Anies Baswedan yang marah karena Anies nggak diusung sama partai politik gitu ceritanya ya. Jadi kalau menurut saya para pendukung Pak Anies ya nggak usah lah malah marah berlebihan, terus menuntut partai politik berlebihan. Karena apa? Karena Pak Anies itu bukan kader partai politik, ya kan. Dan untuk Pak Anies juga harus legowo kalau nggak diusung akhirnya. Karena gini, walaupun elektabilitasnya tinggi ya, karena gini, kalau Pak Anies mau jabatan politik itu harus total terjun ke dunia politik, nggak bisa setengah-setengah. Saya sih berpendapat jangan pernah ikutin sosmed yang ajak-ajak
colok ketiga-tiganya. Orang yang ikut itu adalah orang yang bodoh. Itu sosmed itu adalah pengikutnya Anies. Saya sependapat dengan Ibu Mila pagi tadi. Apa sih Anies? Apa sih kontribusi Anies sama DKI? Malah Anies itu yang membotakkan Monas, yang menghancurkan program-programnya Ahok. Dia itu seperti punya pengaruh besar. Apa sih hebatnya DGR banget ya. Masih ada Pramono Anum dan Rano Karno. Jangan pernah ikutin ini jejak-jejaknya si Anies deh. Sampai dunia berpikir pun Anies tidak pantas untuk jadi pejabat di negeri ini karena dia pemecah belah negara, pemecah belah agama. Semoga nanti gubernur yang terpilih tidak pernah bawa pidato saatnya perlu ibu memimpin. Itu saya ingat sekali ya kata-kata betul. Bangsa. Diingat Indonesia ini banyak dibangun oleh orang-orang kafir, orang minoritas banyak banget yang nyumbang terutama keadaan bencana. Tolong diingat itu. Betul, Bu. Uangnya pun Majelis Ulama Indonesia itu pun banyak kan uang orang kafir. Tolong koreksi. Terima kasih. Saya mau nanya Pak, dalam sejarah Republik Indonesia ya, itu gubernur Jawa Barat itu pernah dipimpin sama orang Padang nggak? atau orang Jawa? Iya. Belum ada. Jawa Timur juga sama aja. Gubernur Jawa Timur pernah dipimpin sama orang Papua atau orang Tapanuli. Kan kagak ada. Nah ini DKI ya udahlah, jangan serakah ya. Keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia itu aja. Ya kasih penghormatan ya ras Betawi yang punya integritas. Itu aja. Tapi kalau ikut-ikutan korupsi ya di-cut juga ngapain? Harus jujur jadi bangsa Indonesia. Ya, jangan rebutan kekuasaan. Udah kota Jakarta waktu itu diacak-acak juga diem aja. Ya korupsi di mana-mana diem aja. Itu aja, makasih. Viral yang nyoblos 3 itu apa udah lu kasih fuse, bro? Gue biasanya nyoblos cuma 1, bro. Gila bener gue pikir ngajak-ngajak pula dia. Gue kira gini lah, bro. Itu tentu boleh-boleh aja ada yang viralin lantas statementnya seperti gitu kan wajar-wajar aja. Itu setiap orang kan boleh berpandangan atau berpersepsi. Tetapi saya melihat fenomena ini ya tanggapinya juga nggak terlalu berlebihan lah. Betul. Karena kenapa? Karena pasangan calon ini kan udah didaftar ada 3. Betul. Ayo kita nanti pada waktunya itu kita memilih lah. Karena apa? Mereka juga masih punya waktu 3 bulan untuk memaparkan visi misinya ya nggak betul. Kita bisa lihat bagaimana ke depannya. Kalau selalu melihat dari sisi buruknya, terlepas dari apapun, tetapi kan kita juga harus menghargai. Ini juga keputusan MK yang terakhir ini kan baik. Ya kan? Kita lihat nantinya yang berita viral ini mudah-mudahan sih tidak sampai terlalu berlebihan lah ya. Betul. Itu aja yang kita harapkan. Nanti kita ikut pilkada ini dengan bergembira. Setuju. Karena bagaimanapun juga saya pikir calon sudah disajikan 3. Ya cukup fair lah, cukup demokrasi lah. Termasuk yang saya bicara untuk Jakarta ya, termasuk daerah lain juga kan. Semuanya kan udah ada calon. Kalaupun nanti ada yang melawan kotak kosong, ya dengan akal sehat aja dipilih. Ya kan? Dilihat aja rekam jejak yang ikut. Kalau memang kotak kosongnya dianggap lebih ini ya, yang calonnya ternyata ada masalah, ya monggo silakan pilih kotak kosong. Dan ini kan diakui undang-undang. Betul. Ya nggak bro? Jadi ya saran saya, lakukanlah hak kita. Dan tentu yang tidak mau milih pun memang golput juga diizinkan. Kalau saya sih ya pada waktunya tiba saya akan ikut memilih lah. Setuju Pak. Setuju Pak. Oke. Ya dulu katanya Gus Dur pernah bilang itu Amin Rais itu bakal jadi gelandangan politik ya. Nah ini mungkin salah satunya nih, Anies bakal jadi temannya Amin nih. Ya, udah dibuang sama partai-partai, udah jadi di tempat sampah.
Nah, yang kedua, kalau ajakannya itu karena partai politik sudah tersandera kekuasaan, kan masih ada yang independen itu. Kenapa nggak ngajak yang independen ya? Ya sebenarnya kan kalau mau lebih nyaman ya nggak usah nyoblos, di rumah aja lebih enak tidur. Iya kan? Terlalu itu tindakan sangat bodoh itu. Ngirim joblos 33 ngapain? Kan jelas-jelas tidak sah itu. Iya kan, mendingan aja udah nggak usah nyoblos, di rumah aja. Ya kan, hemat tenaga, hemat biaya, nggak capek, nggak resiko. Jadi saya pikirin yang ngajak ini, aduh, nggak tahu gimana cara berpikirnya itu. Terima kasih. Gini Pak ya, kalau saya boleh kasih opini, yang pertama gini Pak ya. Istilahnya kapal ya, itu mesti ada nakodanya ya. Istilahnya provinsi juga mesti ada gubernur ya. Jadi kalau misalnya nakodanya nggak ada tuh, bagaimana kapalnya? Kan bahaya gitu ya. Betul. Jadi, dan menurut saya dari 3 pasang ini juga bukan yang goblok-goblok banget ya. Ada prestasinya juga 3 pasang ini, kalau saya tahu ya. Tinggal kita pilih aja yang sesuai dengan hati kita ya. Yang menurut kita paling baik tuh the best of the worst istilahnya. Di dunia itu nggak ada yang the best of the best Pak ya. Bunda Teresa Calcutta yang udah baik aja masih dikatain orang. Paus Franciscus yang sudah baik aja suka dikata-katain juga. Jadi di dunia itu kita tuh kadang-kadang serba salah. Yang udah baik aja masih dikatain ya. Pasti ada yang begitu. Jadi nggak usah lah nyalain 3 pasang ini. Pilih aja salah satu dari ketiganya gitu ya. Karena nggak mungkin kapal yang itu nggak ada nakodanya. Itu sangat bahaya Pak ya. Kita mikirnya bukan kepentingan politik, kepentingan diri sendiri atau kelompok ya. Tapi ini buat seluruh warga DKI loh Pak. Kalau sampai nggak ada nakodanya, itu mau dikemanain mereka, kan kasihan juga ya. Itu yang ke-1 ya Pak ya. Terus yang kedua, saya hanya berharap ini Pak ya, siapapun yang jadi gubernur DKI nanti itu jangan membeda-bedakan suku, agama ya. Setuju Pak. Jangan bawa etnis, propaganda kebencian atau apapun juga betul. Mengayomi semua suku, agama, amayas gitu, sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun yang menang ya, itu nggak masalah, asalkan sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pasti saya dukung gitu. Karena memang fenomena yang muncul karena dari pilpres saja udah settingan juga sih Mbak ya. Gibran yang seharusnya nggak boleh maju dulu jadi wapres, disetting diubah undang-undangnya jadi wapres dia. Nah ini juga mau disetting juga soal pilkada kan, batas umurnya setelah pelantikan 30. Rencana si Kaisang mau digolkan juga kan. Nah tadinya mereka pilih pemimpin tuh pilkada itu Kim plus kan. Sementara tujuannya lawan kota kosong. Ketika MK merubah semua, mulailah mereka menyalonkan paslon-paslon mereka. Jadi fenomena yang muncul mungkin pikirannya udah settingan mereka semua kan begitu. Nah menurut saya sih begitu Mbak, karena udah settingan para pemimpin-pemimpin ini sih semuanya. Makanya fenomena itu tusuk semuanya itu tujuannya karena mungkin kesel juga kali, mungkin di settingan semua. Ya itu yang ngajak itu yang kelompok yang calon gacoknya itu jagoannya gagal maju kali. Masa iya kan ada PDIP yang Pramono Karno asli anak Betawi. Kalau yang kekuasaan ya oke lah RK gitu ya masih boleh, tapi kan tetap ada lawan, belum yang independen itu. Jadi yang ngajak tiga coblos itu kayak kurang kerjaannya, kan lebih baik nggak coblos, santai aja sih. Jadi kayak orang sakit hati aja kalau menurut saya ya. PDIP kan bukan di kekuasaan, betul menterinya di kekuasaan, tapi narasinya kan benci amat sama Jokowi sampai ke sumsum tulang gitu loh. Nah narasi dari sekjennya itu kan Jokowi seolah-olah pengkhianat besar, musuh besar bangsa segala macam. Itu kan bukan kekuasaan. Jadi kalau mau coblos 3-3 baik kan di rumah ngopi-ngopi sambil lihat hasil di quick count gitu kan lebih bagus. Terima kasih. Emang seru nih. Kemarin itu kan settingannya itu kan yang disampaikan siapa tuh yang sebelumnya Kaisang menjadi wakil gubernur atau jadi gubernur di Pulau Jawa inilah gitu kan. Dulu putusan MK kan.
DPR dengan baliknya turun juga akan menyesuaikan dengan undang-undang yang mau direvisi. Dan MK itu mau diganjal kasarnya gitu kan. Dalam hari ini hasilnya besoknya kan para turun tuh, mahasiswa. Hasilnya kan nggak jadi gitu loh. Sebetulnya maksudnya Selby gitu loh. Kenapa dia pada saat undang-undang pendidikan yang bla-bla itu mau disahkan, dia tidak turun. Artinya SKT-nya naik. Pas SKT-nya sudah teriak gitu loh. Jadi itu kemarin sementara masa itu cerdas gitu loh. Memang selama ini terbuai dengan cara-cara Biono pencitraan. Itu begitu selesai. Terima kasih sementara. Sebenarnya dari dulu di Indonesia kan semua dengan partai Jokowi nggak sendiri ya partai, bener nggak? Cuma belakangan ini partai sama partai seperti orang cuci piring nggak di itu tempat masa saring ngeros seperti itu, saring senggol ya gitulah. Jadi tidak mempercontohkan partai yang ini yang lebih bangsa kita. Coba kalau sekarang banyak partai pasti banyak ribut. Karena kita nggak banyak partai, satu atau dua kan nggak mungkin. Itu semua dari dulu semua bikin partai, presiden sebelumnya. Ya cuma partai itu menonjolkan kedewasaan gimana memimpin negara ini. Mereka kan masing-masing merebut kekuasaan. Misalnya umpamanya dari saya kiri jadi gubernur. Dan mereka kasih kansel kita coba ada proyek gitu aja. Nah seperti di luar negeri tarik bunuh netop ya nggak di negara-negara lain. Ya kita masih mendingan memperebutkan kekuasaan. Ya gitulah bangsa kita nggak bisa berubah lagi. Tapi mudah-mudahan bisa lah berubah masa depan kita lebih bagus. Iya gini Mbak, kalau betul-betul memang peminat masyarakat atau aspirasi dan animo masyarakat menyatakan demikian, asumsi seperti itu, artinya betul-betul terpasung oleh situasi yang tidak menjadi pilihan terbaik mereka, gitu loh. Karena pilihan terbaik belum tentu bisa mencerminkan apa yang dipilih oleh parpol pengusung tersebut. Ada kemungkinan parpol pengusung tersebut punya terkontaminasi, mohon maaf, manipulasi, korupsi atau hal-hal lain. Sedangkan pilihan rakyat hendaknya diperhatikan terutama untuk memilih pemimpin yang berintegritas ya, mempunyai sifat kejujuran, mau membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan kepentingan banyak orang, jadi tidak untuk kepentingan pribadi. Nah kalau partai kan umumnya kan ya mohon maaf bagi-bagi kue lah, jadi inilah terjadi kooptasi untuk manipulasi di berbagai sektor, dan ini harus jadi perhatian buat para pengusung parpol, karena pengusung parpol belum tentu mencerminkan pilihan rakyat ya. Ada kalanya mereka bertentangan malah berkontradiksi. Pilihan rakyat tentunya mereka senang tidak terpasung oleh aturan-aturan ataupun akidah-akidah yang mengakibatkan calon tersebut bukannya membangun bangsa dan negara tapi membangun untuk kelompok atau golongannya sendiri. Saya kira demikian. Karena kalau saya sudah nggak begitu percaya karena udah satu kali kita disetir-setir begitu, jadi saya nggak begitu yakin meskipun taruh dah si Ahok Pan yang seneng banyak, ya bisa aja disetir, yang setirnya siapa? Betul nggak? Kesatu begitu. Kedua aku sih pikir begini, itu Pan ngomongan yang sudah tuh tadi waktu jam berapa tuh ada bilang gini, kalau jangan suka nuduh, katanya nuduh ada buktinya, biarin ketemu bukti bisa disetir kok. Buktinya biar ada itu bisa disetir tuh Mbak, jadi susah gitu, dapat penguasa namanya kesatu. Nah jadi mau apa lagi, jadi saya juga bingung saya itu begitu sih, cuman maksudnya saya sih coblos 3 paslon ya Bang. Itu sebetulnya dari hukum sebab akibat itu adalah akibat Mbak. Penyebabnya adalah ada seperti yang disampaikan Ibu Wati barusan, tidak percaya kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada partai politik, yang terutama kepada penyelenggara pilkada itu. Itu tadi bahasanya Ibu Wati, disetir semua. Nah karena mereka sudah tidak percaya, ya ngapain lagi ngikut bukan coblos saja tiga-tiganya, makan deh lo sama lo ini. Ya
baiknya sih coblos saja yang apa ya, yang terbaik minimalnya itu. Ini apa, the worst among the best atau among the best. Yang terjelek dari yang jeleknya itu. Baik. Itu kan kalau coblos semua sama dengan golput kan tuh. Kalau kata lainnya lah. Kalau lebih dari satu pun disebut juga golput juga. Kalau coblos 2 juga golput. Nah, ada baiknya ya golongan seperti itu diwadahi. Kalau mau betul disebut demokrasi, pikiran orang diterima, ya kan. Setiap orang tuh punya kebenarannya masing-masing. Ini kan bukan eksak. Nah, jadi dia punya pendapat masing-masing. Nah, maka dari itu dia mesti diwadahi. Kalau benar-benar demokrasi yang 100% tulen ya, murni, itu kalau ada 3 gambar calegnya ya, calon gubernurnya, cagupnya, atau calon presidennya atau siapapun gitu dalam pemilihan apapun, itu harus disediakan satu kotak, kotak kosong di sebelah dari yang 3 itu. Misalnya ada 3 pilihan, kalau ada 2 pilihan, ada sebelahnya lagi yang kosong, kotak kosong itu. Dia mesti sediakan seperti itu. Jadi kalau yang tidak setuju, itu boleh dia ke situ. Nah, ke situnya apa? Kalau dia tidak punya pilihan, dia silakan coblos. Tapi dia kalau punya pilihan, dia mau pilih siapa? Mau pilih orang tuanya, tulis di situ namanya. Kontak personnya, alamatnya lengkap, nomor induk kependudukannya, pokoknya lengkap. Sehingga demikian bisa dihubungi nanti kalau betul menang ya di dalam kampung itu ternyata mereka memilih dia karena terkenal. Ya silakan. Nah terus begitu kan udah ditutup pendaftaran. Oh enggak, itu kan pilihan rakyat. Itu kan yang mendaftar lewat partai. Kalau yang mendaftar lewat partai masa nggak boleh? Kalau memang itu pilihan semua rakyat, kenapa kok nggak boleh? Nggak demokrasi dong. Nah itulah yang disebut demokrasi. Kalau seperti begini, ini namanya penggiringan, framing namanya. Jadi tidak bisa keluar dari pilihan yang ada di situ. Oh, kalau nggak mau pilih itu kemana? Nah itu makanya dirusak. Nah makanya jadi dikasih satu space kosong di sebelahnya. Itu selalu harus begitu. Nah dia tulis di situ ibunya atau dirinya dia sendiri, silakan. Tapi kalau dia nggak menang ya udah keluar. Nah kenapa kalau Amerika tidak? Amerika juga nggak demokrasi. Siapa yang bilang demokrasi? Dia nggak murni melakukan demokrasinya. Kalau benar demokrasi, orang Indian jadi presiden. Mana pernah, dan tidak akan pernah itu kayak begitu. Wah, bisa terbalik itu. Makanya ini mana demokrasinya? Keadilannya nggak bisa. Demikian, terima kasih. Nggak setuju dengan begitu, dengan coblos semua peserta paslon. Karena apa? PDIP itu orang yang ditinggalkan oleh mereka. Jadi PDIP itu melawan tentang itu, tentang coblos semua partai. Jadi itu pikiran yang salah. Karena apa? PDIP tidak mau bergabung dan tidak mau bergabung dengan mereka gitu loh. Jadi saya pikir itu pikiran yang salah. Pilih aja salah satu dari mereka. Karena kalau semuanya pikir seperti itu nanti golput semua, nggak ada pemimpin nanti, susah. Ya sekarang ini sebenarnya dalam sistem demokrasi skala internasional ya, ini kebebasan memilih dan bagaimana cara berpikir, kedewasaan lagi. Partai boleh punya kewenangan, tapi hak konstitusi pada rakyat. Jadi boleh kata Pak Hendy dan Pak Hansen, jangan pilih pemimpin kotak kosong. Apalagi kita mengosongkan kotak, kan gitu. Jadi memilihlah secara dewasa aja. Ini pemikiran rakyat Jakarta terutama ya, skala internasional. Oke, terima kasih. Fenomena ini mirip sama yang terjadi pada saat Orde Baru ya. Jadi banyak sekali orang yang merasa yang menang pasti itu. Jadi belum pemilu sudah tahu pemenangnya. Jadi masyarakat apatis ya untuk datang ke TPS.
Dan ini adalah kelompok-kelompok yang seperti itu ya pada zaman Orde Baru. Dia menghimbau, mengajak masyarakat untuk udahlah coblos saja semua, toh kita tahu siapa yang menang, seolah-olah seperti itu. Nah sebetulnya kan ini ya nggak sehat. Ya sepertinya kan seperti tadi dikatakannya namanya pemilu kan yang mutusin masyarakat, ya. Justru kalau bisa, ayo masyarakat datang tentukan. Belum tentu calon yang didukung oleh mayoritas partai pasti menang, belum tentu. Ya jadi kan katanya masyarakat nggak bodoh, tapi ya kalau bisa jangan dibodoh-bodohin seperti itu. Nah memang kondisi seperti ini kan tidak terelakkan atau katakanlah tidak melanggar hukum. Ya kan tidak ada ketentuan yang harus cuma maksimum 5 partai, kan enggak. Ya, bebas siapapun, yang penting setuju. Mau ada tekanan, mau enggak ada, mau ada dagang sapi atau apapun, itu semua kan kita semua sudah tahu lah, ya. Nah, ini adalah realitas demokrasi politik di Indonesia saat ini. Memang yang disorot cuma Jakarta, tapi sebetulnya yang terjadi di luar Jakarta juga banyak yang seperti ini. Dan nggak cuma sekarang aja kan, pilkada-pilkada yang lalu pun juga ada yang seorang kandidat sendirian melawan kotak kosong dan kalah, ya kotak kosong yang menang. Nah ini kan sebetulnya nggak heran lah ya, jadi kita nggak usah terlalu melo lah kemudian ngajak-ngajak untuk coblos semua. Nah itu kan sebetulnya kurang bijak lah ya, apalagi kalau itu disuarakan oleh seorang tokoh, ya kalau itu disuarakan oleh orang-orang mungkin ya di kedai-kedai kopi, di warung-warung kopi yang asal-asal ngomong nggak masalah ya, tapi ingat kita itu mereka ya tokoh-tokoh itu kan dilihat oleh masyarakat omongannya itu baik apa enggak, ya itu kan akan dinilai, apalagi kalau itu sudah masuk di media itu tidak akan pernah hilang selamanya ya. Jadi bijaklah ya, sakit hati boleh, tapi kalau sakit hati terus kayaknya lebih mending sakit gigi ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih singkat aja, dari penelpon sebelumnya kelihatannya banyak, sedikit banyak ada keresahan gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi itu sah-sah aja sih ya, orang mau coblos tiga-tiganya, mau coblos 2, mau coblos yang benar 1 doang, yang diharapkan yang sebenarnya cuma 1 gitu loh. Kalau fenomena itu diangkat oleh Pas FM, coblos 3-tiganya, pernah kepikir nggak ada fenomena menggagalkan pilkada? Itu aja Bu Anita, pernah kepikir nggak? Dan saya yakin itu juga ada warna lah. Data-data intelijen kita juga pasti ada melihat itu gitu loh. Yang namanya satu acara yang tidak senang dengan acara itu ya ada juga gitu, yang suka dengan acara itu ada. Itulah kehidupan. Sekarang saya tanya Bu Anita ya kan, panen raya yang terjadi di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, emang nggak ada ilalangnya, emang nggak ada belatungnya, semua padi murni gitu? Ya enggak lah. Tetapi kita yakin bahwa masih begitu banyak saudara-saudara kita, rakyat Indonesia yang ingin sesuatu yang lebih baik ke depan. Dan memang sistem demokrasi kita untuk pencalonan pemimpin, baik itu pilpres sampai pilkada, itu memang melalui partai, dan itu udah benar dan itu konstitusional gitu loh. Masalah ada yang nggak suka dengan yang mendaftarkan 3 calon ini, ya wajar-wajar aja. Kalau nggak suka ya nggak usah coblos gitu loh. Ya kan, di Amerika aja tingkat elektabilitasnya cuma 60%, nggak nyampe bahkan gitu loh. Tapi ya life is go on gitu loh, tetap berjalan. Dan
apalagi Indonesia ya masih di atas angka 70% bahkan 80%. Itu kita yakin lah bahwa masih begitu banyak orang rakyat Indonesia ya kita ini saudara kita ini yang masih berpikiran waras dan memang selalu bagaimana untuk berpikir dan bertindak lebih baik ke depannya gitu loh ya kan. Kalau ada yang miring-miring begitu ya itu wajar dalam kehidupan ya kan. Wong Paus Fransiskus yang udah begitu kita agungkan aja masih ada yang nggak setuju gitu loh ya kan. Seperti itu Bu Anita. Jadi bukan satu keresahan menurut saya. Jalanin aja itu kehidupan gitu loh. Makasih. Orang memilih coblos semua atau tidak memilih itu adalah hak, bukan kewajibannya. Jadi nggak ada hukumannya. Siapa yang mau hukum? Kalau gua nggak mau datang, nggak mau milih atau gua coblos semua, memang salahnya di mana? Ya, ini fenomena ini mengartikan bahwa calon-calon yang diusung itu disajikan oleh oligarki kekuasaan, bukan dari bawah, dari aspirasi masyarakat, bukan. Itu disajikan. Jadi inilah, lu mau makan ya silakan pilih ya, nggak ada pilihan lain, cuma begini. Jadi itu distorsinya. Nah, kita kemudian fenomena kotak kosong, kemudian ini kan semua yang ngatur itu kekuasaan. Kenapa sih bisa muncul calon-calon yang tidak aspiratif ya tanda kutip, atau misalnya lawannya kotak kosong? Itu kan diatur oligarki. Jadi dia nggak peduli sama aspirasi masyarakat. Lu mau milih si A ya, si B ya, nggak ada yang usung. Ya mekanisme kita itu begitu. Jadi ujung-ujungnya kita apatis ya, atau kita coblos semua ya, atau kita ini jadi golput, apatis lah intinya. Nah itu mesti dipikirin oleh elit politik negeri ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa Anda tidak mencerminkan, partai politik tidak mencerminkan suara masyarakat? Nah itu problemnya. Iya, kalau dulu saya pernah dengar ya, tadi Pilpres kemarin atau 2019 itu katanya kalau golput memang nggak dilarang, cuman kalau ngajak-ngajak itu nggak boleh ya. Katanya ada pasalnya, saya juga nggak tahu benar atau enggak. Cuman kalau menurut saya ini kan kalau nyoblos semua artinya sama aja dengan golput, walaupun nggak ada kotak kosongnya ya. Cuman gugur juga gitu. Iya, nggak ada yang ini, nggak ada yang masuk suaranya sama kayak golput. Jadi harusnya ini pun kalau memang ada pasalnya ya bisa dikenakan, cuman ya nggak tahu ya aparatnya mau ngurusin atau enggak. Cuman kalau menurut saya ini kan kembali lagi kepada ada orang yang katanya popularitasnya tinggi tapi nggak dicalonkan oleh partai. Ini harusnya jadi cerminan juga waktu pileknya ini, partai yang menang tuh yang mana. Artinya kan masyarakat udah punya harapan nih, parpol yang saya pilih akan mencalonkan orang yang populer di daerah tersebut. Kalau memang tidak dicalonkan, padahal parpol itu udah menang terbanyak suaranya, ya harus dievaluasi lagi. Berarti parpol itu ya nggak menempati janjinya. Yang tadinya dia bilang, oh saya mau mengusung calon ini yang populer di daerah ini, tapi ternyata nggak diwujudkan. Ini yang jadi masalahnya, ya harusnya partai tersebut ya jangan dipilih lagi. Cuman kan nanti dia akan bikin janji-janji baru lagi tuh ya, tergantung warganya si rakyatnya di daerah tersebut. Mau nggak makan janji lagi, cuman dikasih bansos atau uang dalam amplop yang nggak seberapa. Kalau saya sih memang dari Pilpres 2019 jujur aja saya nggak milih termasuk golput. Tapi alasannya bukan karena itu ya, bukan karena nggak ada yang sesuai dengan selera. Alasannya karena menurut saya calon yang ada ya kualitasnya sama. Jadi siapapun yang menang nggak masalah. Kayak sekarang nanti yang pilpres kemarin atau pilkada Jakarta nanti, itu mungkin saya masih golput.
karena saya udah tahu siapa pemenangnya. Jadi bukan karena kualitasnya sama, tapi ya kira-kira udah tahu lah siapa yang menang. Ya, mengenai untuk pilkada ini kadang-kadang media juga menggiring opini. Belum tentu yang berkuasa yang mensandra parpol. Ya, yang berkuasa mau anaknya jadi gubernur, jadi wakil gubernur. Kadang-kadang saya lihat masyarakat ini sekarang digiring opini sama yang pengamat, sama yang media. Itu nggak benar itu. Ada bukti belum? Kalau bebas kita punya demokrasi, bablasan. Ini seolah kan tiap kali saya dengar ya, menuduh yang berkuasa. Sandra parpol. Yang berkuasa sandra parpol, yang berkuasa mau anaknya jadi gubernur, yang mau berkuasa, yang berkuasa anaknya yang mau jadi wakil gubernur. Ada bukti belum? Itu membawa masyarakat jadi bodoh. Pengamat, media, bekerja sama jadi ramai. Lihat tiap hari orang tonton begitu, disajikan begitu, membodohkan masyarakat. Tidak ada bukti. Iya, jadi tentang kotak kosong atau apa itu, coblos 3 calon. Iya, coblos semua calon. Ya. Ya, itu bentuk perlawanan kecil. Soalnya kalau masyarakat yang kelompok kecil ini, mereka nggak punya duit, otomatis nggak punya senjata, nggak punya massa. Bisanya ya kayak makan buburmu itu cerit-cerit doang. Jadi saya menilainya dari 2 sisi, Mbak Mina. Iya. Sisi dari segi subjeknya ya penguasa. Kemudian dari segi objek, istilah bahwa para partai politik ini disandra, nah ini istilah buat pengamat, tetapi saya mau buat opsi yang lain. Bukan disandra, itu kalau dari kacamata subjeknya yang salah, iya disandra. Tapi objeknya juga salah, karena disandra itu saya ganti istilahnya untuk objek, penjilat. Kalau Anda bukan penjilat, Anda tidak mungkin mau disandra. Nah, itulah dominasi dari partai politik kita. Apa yang disampaikan pendengarmu dari UK tadi, UK ini nggak tahu United Kingdom atau ujung kulon maksudnya. Oh, Bu Mila ya, oke, lanjut. Ya, memang benar kerusakan kita itu ada di Senayan itu, partai politik itu. Makanya saya sering sebut-sebut kopui Senayan itu. Nah, sekarang melalui konten kreator yang sering Anda tayangkan, saya baru tahu kalau Jokowi itu asal-muasalnya Golkar. Pantas perilakunya terakhir-terakhir mirip Orde Baru. Dan saya menyampaikan ini Orde Baru ini. Gaya leadershipnya Orde Baru ya seperti itu. Makanya beberapa kali saya menyampaikan di radiomu ini, dari 9 partai yang ada di DPR, cuman PDIP yang punya ideologi. Yang lain ini oportunis, yang lain ini Golkar kata kasarnya. Coba Anda perhatikan, Prabowo itu siapa tadinya? Golkar. Surya Paloh siapa tadinya? Golkar. SBY siapa tadinya? Golkar. Jadi berat PDIP nggak punya duit. Golkar ini dulu 90-an sebelum reformasi namanya sekber. Jadi dia itu ormas, organisasi kemasyarakatnya. Jadi dia pengusaha-pengusaha lokal. Nah, kalau sudah pengusaha, ini kan kita tahu lah, pengusaha lokal itu kan beda dengan pengusaha yang idealis. Oke. Pengusaha yang idealis itu ya dia bisnis murni, taat hukum. Tapi kalau yang ini nih, pengusaha yang palsu ini nih, itu dia suap pokok rusak lah hukum kita. Begitulah. Sebaiknya kita itu jangan mudah digiring oleh opini ataupun sesuatu yang viral. Kalau sesuatu yang viral itu sebenarnya bisa kok diviralkan, gitu ya. Dengan robot-robot itu bisa diviralkan. Jadi viral belum tentu itu memang sudah harus ditangani. Kenapa? Gini. Kan tadi Mbak Nena baca bahwa
karena disandra oleh kekuasaan. Kekuasaan itu artinya kekuasaan partai politik, karena partai politiklah yang menyodorkan mereka tidak sesuai dengan opini publik, katanya begitu. Jadi ini ada terusannya sebenarnya, disandra oleh kekuasaan politik sehingga yang diajukan adalah orang yang tidak sesuai dengan keinginan publik. Pertanyaan saya, keinginan publik yang mana? Yang surveinya tinggi tapi tidak diikut sertakan. Justru kalau saya mengatakan bahwa yang surveinya tinggi dan tidak diikut sertakan, baguslah, karena daripada Indonesia porak-poranda lagi. 1, 2, buktinya Ahok juga tinggi kok. Dia tidak diikut sertakan, fine-fine aja. Ya kan? Jadi artinya apa? Ahok tidak akan mati walaupun Pak Ahok tidak menjabat sebagai pejabat kepala daerah. Itu masalahnya. Tapi kalau yang ini, dia nggak punya duit nanti buat bagi-bagi kepada konstituennya kalau dia tidak menjabat, karena tidak ada APBD yang bisa dipakai untuk bagi-bagi. Yang ketiga, kalau misalnya kita mengikuti atau tergiring oleh opini, let's say kita mengatakan bahwa coblos yang kotak kosong aja, misalnya yang satu calon ya, satu calon gitu ya. Nanti kotak kosong itu di tahun berikutnya pemerintah daerah harus mengadakan pemilu lagi. Kasian kan uang kita itu dipakai untuk cuman gitu-gitu aja. Gitu loh ya. Nah, memang benar, saya tidak mengatakan, sekali lagi saya tidak mengatakan partai politik bagus. Tidak, saya tidak pernah membela partai politik, oke? Nah, sekarang kalau misalnya dicoblos semua, nanti pemilunya gagal, yang rugi juga kita juga kan, uang pajak kita. Emangnya itu anak abah bondo opo kesininya, bondo opo, nggak ada. Uang kita juga, belum tentu dia juga bayar pajak. Orang buktinya mobil dinas saja nggak dikembalikan, kok gimana sih? Lah, hal-hal seperti itu, jadi kita pandai-pandai aja, coba itu diurut ya, iklannya mereka. Disandra oleh partai politik yang diajukan itu adalah orang yang sesuai dengan keinginan partai politik, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang surveinya memang dikehendaki oleh masyarakat. Loh, itu kan survei yang diajukan oleh survei cuman orang-orang tertentu, dan populis belum tentu berarti bagus. Populis kan belum tentu berarti bagus, belum tentu berarti bisa kerja kan. Jadi tolong deh, aku nanti di sini nggak bisa barbekyuan kalau kalian rame terus. Masalahnya nanti pulang aku harus bayar pajak lagi untuk membiayai semua ini kan, untuk membiayai semua ini. Jadi ini benar-benar jahat, karena gini ya, di sosial media itu saya ngelihat ya, postingan-postingan itu yang hoax itu banyak banget, dan hoaxnya itu ke kanan ke kiri, nggak ke kanan nggak ke kiri, nggak tahu deh hoax itu yang dituju itu apa. Kalau kita nggak benar-benar ngerti gitu ya, nggak benar-benar menguasai materi, kita tuh nggak ngerti itu sebenarnya apa gitu loh. Padahal mereka tuh postingan yang bullshit semuanya. Jadi saya takutnya ya, kita nanti berantem sendiri gara-gara kemakan hoax. Untuk apa kita berantem? Geopolitik dunia itu udah begitu panas. Emangnya kita yang di Indonesia itu, saya nggak ngomong enak ya, enggak. Tapi masih lebih baik dibandingin yang lainnya. Emang lu pikir maunya apa? Kita ini masih termasuk homeless-nya itu masih bisa ditekan dan sebagainya, dan homeless itu masih diingonin oleh pemerintah. Sementara di sini di pinggir jalan kelihatan mewah, tapi buktinya terus contoh di Amerika juga, ya lebih banyak homeless-nya ketimbang orang-orang yang ini, ya kan? Maka Pak, ya ini ya kan katanya demokrasi pasti ada yang nggak demen, dia mau coblos semua ya
ya mau gimana, karena kan emang sebenarnya kan yang bisa maju kan tergantung dari partai juga gitu loh. Mau nggak mau, kalau misalnya mau diubah ya mungkin harus bikin undang-undang baru atau gimana gitu loh. Nggak bisa, karena yang berlaku kan sekarang peraturannya begitu. Tapi kebetulan sekarang calon-calonnya nggak ada yang maksudnya orang nggak suka banget, benci banget, jadi ya masih adem-adem aja gitu loh. Cuman mungkin ada beberapa yang pengen calonnya maju nggak bisa, ya gimana ya, emang keadaannya begini. Semua tergantung atau ketua partai atau koalisinya, kan mau gimana gitu loh. Jadi moga-moga aja, kita lihat aja ntar kalau udah terpilih apakah bagus. Kalau nggak bagus ya mungkin next kita baru ini pilih. Kalau misalnya dia lagi gimana? Nah itu pertanyaannya. Tersandar juga kita kan. Jadi gimana ya? Harusnya partai politik bisa lebih cermat lah, menangkap suara masyarakat lah, gitu aja. Memberikan nuansa memang di politik ini. Kalau andai kata Kim, ya kan, Kim itu dipegang oleh 11 partai yang memang merasa bahwa saat ini mereka punya satu wacana bahwa mereka pasti menang. Tapi rakyat ini sudah kecewa, sehingga kekecewaan ini mereka nuansakan udahlah pilih tiga-tiganya aja. Tapi satu hal ini memang tidak boleh terjadi. Karena apa? Walaupun bagaimana kita tetap memilih yang terbaik, ya kan? Sehingga apa? Dengan ke depan ini bukan hanya di Jakarta hendaknya menjadi percontohan dari seluruh kota-kota lain, seharusnya seperti itu. Sehingga apa yang menjadi rasa demokrasi itu nyaman buat kita semua, buat masyarakat di sini, dan terutama bagi mereka yang pengangguran, yang kekurangan, bahkan mereka yang mungkin ya yang para cacat dan sebagainya, itu mereka merasakan menjadi satu kekuatan. Sehingga ke depan ini terutama bagi kalangan-kalangan yang di bawah ya, sehingga mereka merasakan sesuatu yang baru. Nah inilah yang dinyatakan gubernur yang akan menjadi pembela rakyat. Sehingga ke depan ini kita yakin bahwa kita hanya pilih jangan 3. Kita pastikan, kita minta kepada Tuhan bahwa satu-satunya yang bisa memilih adalah Tuhan. Sehingga sehingga kita dilepaskan dari segala keterpurukan, korupsi, bahkan pemilihan yang membuat kita menjadi terjatuh, sehingga itu yang mereka pemilih itu disingkirkan, sehingga iblis dikalahkan, dan ini menjadi kekuatan kita. Coblos 3 paslon, coblos 4 paslon, itu kan hak rakyat ya. Kan juga nggak melanggar konstitusi juga, ya kan. Kalau partai, politisi semuanya boleh suka-suka, rakyat juga boleh dong suka-suka. Gitu. Jadi kita bisa bebas-bebas saja. Politisi juga jangan mau menang sendiri. Anda ngapain aja boleh, kita juga ngapain aja boleh. Jadi kalau Anda mau punya aturan, pengen jadi teladan Anda dulu gitu. Partainya juga suka-suka bahwa sekarang semuanya tersandra, betul. Semuanya takut dengan jeratan hukum, tepatnya sih itu, karena semuanya nggak ada yang bersih. Kalau bersih sih nggak takut sebetulnya. Gitu, Mbak Nena. Bebas-bebas saja selama nggak melanggar konstitusi, monggo. Iya, saya pikir ajakan untuk coblos 3-3-nya itu untuk apa gitu, kan ada kandidat yang bagus itu. Jadi janganlah untuk apa kita mencoblos 3-3-nya gitu. Kan memboikot, sedangkan kan ada 3 kontestan ya. Salah satunya bagus ya, 3 paslon kan. Salah satunya itu bagus kok. Ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah bergabung. Nena Amelia.